Hai seluruh Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi. Seluruh Jogja Istimewa, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Apa yang bijak kita lakukan saat ini? Yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri kita, kesehatan keluarga kita, dan juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Akan sangat bijak jika kita mampu menjaga protokol kesehatan dengan baik, menerapkannya dengan baik, dan ini sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri telah melaksanakan PPKM Mikro, bahkan saat ini kita sedang melaksanakan PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan juga vaksinasi massal untuk meningkatkan herd immunity. Kalau sejauh ini kita disajikan dengan data jumlah penambahan yang terpapar, yang meninggal, dan yang menjadi fokus kita hanya dua hal itu. Padahal di balik itu ada angka kesembuhan yang patut kita pikirkan. Semakin kita memikirkan angka kesembuhan yang tinggi, semakin bagus pula imun kita, semakin bagus pula kesembuhan bagi rekan-rekan yang saat ini sedang terpapar. Untuk itu, podcast kali ini telah menghadirkan saudara-saudara kita sebagai penyintas COVID-19 yang sudah sembuh. Bagaimana pengalaman mereka? Apa yang membuat mereka kuat hingga pada akhirnya diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa? Kita simak bersama dalam podcast Polisi Punya Podcast. Podcast Polda Jogja. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Komisaris Polisi Yayan Dewayanto dan juga Bribtu Korina Astrid Nasti. Siapa? Yunasti, Bu. Yunasti. Ya, daripada nanti saya salah memperkenalkan, kita perkenalan dulu aja lah langsung. Pak Yayan, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, ini kita sekarang berada di tayangan Polcast. Kita akan memberikan gambaran kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang isoman baik di rumah maupun di rumah sakit ya Pak, untuk memberikan gambaran seperti apa perjuangan Pak Yayan juga Dek Korina untuk sembuh dari COVID-19 ini. Tetapi sebelumnya kita beri kesempatan dulu untuk Pak Yayan juga Dek Korina untuk berkenalan dulu. Monggo Pak, perkenalan dulu Pak Yayan, nama lengkapnya tadi saya mungkin ada yang salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Dewayanto, pangkat Komisaris Polisi, dinas di Polda di Inspektorat Polda DIY. Jadi polisi udah berapa tahun Pak? Sudah hampir 24 tahun. Sudah lebih 24 tahun. Selanjutnya Dek Korin, monggo perkenalan dulu. Ya, nama Korina Astrid Yunasti, pangkat Bribtu, sekarang berdinas di Satuan Lalu Lintas Polres Bantul, unit di Kiasa, Ibu. Udah berapa tahun? Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Alhamdulillah ya. Ini sedikit memberikan gambaran kepada sedulur Jogja Istimewa di sana bahwa Pak Yayan maupun Dek Korina ini adalah rekan-rekan kita yang juga penyintas COVID-19, mulai dari yang bergejala ringan sampai yang dialami Dek Korina gejala berat sampai sempat dirawat di rumah sakit di ICU ya? Iya, di ICU. Di ICU. Nah, sebelum kita bahas tentang pengalaman mereka, seperti apa mereka melawan COVID-19, berjuang sembuh dan akhirnya sembuh, alhamdulillah. Kita coba tanyakan dulu bagaimana sih Pak respon Pak Yayan juga Dek Korina pertama kali mengetahui adanya penyakit baru yang disebut COVID-19 ini. Mungkin dari Pak Yayan dulu. Terima kasih. Jadi awalnya COVID ini kan rame-ramenya Maret 2019 atau 2020 ya? 2020 ya. Jadi awal kalau nggak salah Maret ya. Maret tuh. Mengenal itu ada apa? Ada penyakit COVID itu rame-rame, kemudian ada himbauan untuk menggunakan apa? Masker. Ya kita kerja saya juga menggunakan masker Bu. Ya, gitu. Jadi tetap protokol kesehatan waktu itu kan udah mulai ada protokol kesehatan, kita juga menggunakan semua
harus dengan cuci tangan, jaga jarak, sudah ada itu ya saya laksanakan gitu. Tapi udah tahu nggak Pak penyakit ini apa gitu waktu awal-awal? Awalnya itu kan belum begitu ini ya. Awalnya mungkin tuh kayak kalau mungkin lihat di ini tuh kayak orang-orang sakit-sakit flu biasa ya, sakit-sakit flu biasa gitu. Ada kecemasan Pak ketika melihat itu? Ya cemas sih cemas. Oke. Cuma kita kan harus tetap kerja juga kan Bu, jadi nggak bisa istilahnya menghindar karena penyakitnya nggak kelihatan. Ya itu kan dari Wuhan ya Pak ya. Nah terbayang nggak bahwa akhirnya dari Wuhan sana sampai ke Indonesia ketika itu? Waktu itu awal-awal kan nggak kita kebayang karena kita kan nggak ada kan gitu. Iya. Begitu ada satu diumumkan itu langsung sini banyak kan gitu. Ini mulai banyak kan yang orang yang. Nah kalau di Ekorina sendiri responnya terhadap penyakit ini sendiri seperti apa? Awal pertama dengar ada seperti ini? Awal pertama saya belum tahu Bu ini sebenarnya virus apa, terus gejalanya seperti apa, sakitnya seperti apa, karena memang dulu itu kan hebohnya itu kan di Wuhan. Ya. Jadi saya pikir juga dari jauh sana gitu loh Bu, nggak mungkin sampai sini Nggak mungkin dulu sampai sini. ya itu dulu. sama, saya juga Ya. sempat berpikir wah masih jauh nggak sampai sini, tapi Ternyata luar biasa sampai sini. penularannya mengerikan banget Iya. ya. Iya. Ya memang sebagian besar berpikir ratakan gini ya Pak, nggak sampai sini. Iya. Ternyata ini sudah tahun kedua kita bersama pandemi ini. Nah ini kita udah tadi bayangan, mungkin sebagian besar juga berpikir yang sama dengan kita, tapi kenyataannya memang ada dan saat ini masih bersama kita, makanya kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah ini sekarang saya ingin bertanya nih, pengalaman Pak Yayan ketika Bapak taunya dari mana Bapak dinyatakan positif? Awalnya itu saya sakit sangat itu karena saya kalau capek bisa saya Ya. ada sakit timbul batuk pilek bisa gitu, batuk biasanya. Jadi saya pulang dinas itu biasa, saya dinas masih pakai masker. Sampai rumah itu saya habis sholat isya itu pulang dari masjid itu saya kan biasa buat laporan, Tiba-tiba itu kok rasanya itu badan nggak enak gitu, kemudian tenggorokan tuh agak nggak enak juga, mungkin ada saya mau flu kan gitu, pikir saya mau flu, kemudian ngantuk, saya tiduran, saya masih pakai sarungan, masih pakai baju habis pulang dari masjid, tiduran saya di kursi itu malam saya dibangunin suruh pindah tidur. Saya pindah tidur itu jam 1 saya bangun karena tenggorokan itu gatel, nggak bisa tidur saya. Terus minum penghangat itu minum penghangat terus saya bisa tidur. Sudah hilang itunya, agak gatal di tenggorokan sama batuk tuh udah hilang. Tapi badan mulai agak lemes. Saya masih ke kantor masih lemes juga gitu. Udah minum vitamin masih lemes. Kemudian berapa hari sudah mulai nggak kuat saya. Ada lemesnya itu. Kemudian saya ke dokter. Saya di tiga berapa hari kemudian saya dirapid gitu. Rapid yang masih rapid dan mesti yang rapid antibody itu. Yang antibody saya non reaktif tapi itu. Habis itu istri saya yang ini juga. Istri saya agak enak badan juga, mulai panas itu. Istri saya rapid cuman non reaktif. Non reaktif karena masih antibody itu. Masih ya? antibody ya. Terus Bapak tahunya kapan? Yang dinyatakan benar-benar ternyata Bapak udah terpapar penyakit ini? Seminggu setelah itu kan saya di rapid itu 2 kali. Istri saya 2 kali di rapid itu non reaktif semua. Kemudian hari Jumat itu saya di PCR, di PCR itu, di PCR itu. Tes PCR itu 5 hari kemudian atau berapa hari saya dinyatakan positif. 5
hari setelah pengambilan sampel. Pengambilan itu sampel tuh 5 keluar. hari kalau nggak salah. Waktu dapat hasil PCR-nya positif itu Bapak posisinya saat ini masih sama dengan keluhan sebelumnya atau sudah ada? Sudah agak berkurang gitu. agak berkurang. Sudah berkurang. Apa gejala-gejala sepertinya kayak cuma demam yang paling ini demam, kemudian mungkin perut ya, sakit perut itu, mual, kemudian batuk udah nggak ada, cuma sakit kepala itu. Sakit kepalanya masih berlanjut. Iya, itu memang masih ada itu, gejala-gejalanya masih ada itu aja. Yang agak lama itu pas sakit kalau nggak salah sakit perut yang ini. Waktu itu yang Bapak isolasi mandiri atau sempat rawat di rumah sakit Pak? Saya isolasi mandiri di rumah. Di rumah. Di rumah. Berapa hari itu Pak? 14 hari, 15 hari lah. Kemudian saya di PCR lagi. Tapi waktu masih saya masih positif. Oke. Istri saya di PCR sudah negatif. Anak-anak saya di PCR juga sudah negatif. Kalau anak-anak saya enggak 15 hari isolasi mandiri itu sama keluhannya masih ada sampai hari ke-15 itu masih ada keluhan? Sudah tidak ada. Tidak ada keluhan itu. Jadi awal ininya yang harus kita lewati ini ada awal fasenya itu yang paling ini kan 1 minggu awal. Ini kita harus melewati ini karena ini yang 1 minggu ini juga kalau kita tidak artinya gimana ya, tidak kayak orang kan ada DB itu kan ada fase 1 minggu itu. Nah ini kalau bisa melewati fase ini, masa-masa kritis lah, ada masa-masa kritis 1 minggu ini. Nah, saya setelah lewati 1 minggu ini yang masa fase kritisnya saya agak mulai gak ada enak badan. Apa yang dari teman saya harus konsumsi saya. Obat dari dokter saya konsumsi juga. Tapi ada rasa khawatir nggak Pak? Ya khawatir sih semua orang mesti ada ya. Tapi waktu itu gimana caranya untuk menghilangkan itu ya cari hiburan itu aja. Kan waktu itu udah banyak berita kematian meningkat. Itu ada bayangan apa Bapak ketika dinyatakan positif itu? Saya kalau bayangan ya saya berusaha untuk sembuh aja. Berusaha untuk sembuh itu. Nah ini tadi Pak Yayan dengan kisahnya ada keluhan, tapi keluhannya sedang ringan sampai sedang dan rawat di rumah ya Pak. Nah, tidak kalah seru ini apa yang dialami sama adik Korina kita ini Pak, karena adik Korina ini sampai dirawat di ICU, pasang ventilator juga ini? Iya, pasang ventilator. Ya. Nanti boleh berbagi ceritanya seperti apa waktu pertama kali kok sampai bisa dinyatakan positif itu inisiatif periksa sendiri atau karena ada yang sakit? Awalnya itu Bu, saya kan pada saat itu hamil. Ya. Hari Jumat saya itu setelah ada kegiatan safety reading dulu itu badan saya nggak enak. Terus saya izin sama teman-teman untuk pulang. Sabtu saya sudah enakan. Hari Minggu muka pucat gitu loh Bu, ada mual, ada muntah, ada diare, panas. Pokoknya rasanya nggak karuan seperti itu. Akhirnya saya berpikir kalau ini terus-terusan mual muntah, anak saya nggak dapat asupan nutrisi seperti itu kan Bu. Iya. Terus saya bilang sama suami kalau mending opnam saja. Ini inisiatifnya. Ya. Terus saya kan ke salah satu rumah sakit swasta di Bantul Bu. Di sana kalau mau opnam itu harus melewati beberapa prosedur yang salah satunya rapid, terus ronsen torak, sama swab seperti itu. Rapid saya non reaktif saat itu, tetapi karena ada batuk. Rapid antibody? Rapid antibody aja Bu, nggih. Terus di torak ternyata hasilnya itu bintik putihnya itu khasnya COVID katanya. Nggih, akhirnya mau nggak mau saya untuk memastikannya harus melaksanakan swab. Kalau ikut pemerintah itu kan ada jadwalnya Bu, cuman kalau saya waktu itu kan bahasa Jawanya nggak seronto, jadinya kayak kepengen terus tahu sebenarnya ya. Akhirnya saya swab mandiri di rumah sakit tersebut hari Senin. Keluar hasilnya itu dapat WA hari Kamisnya tanggal 10 itu kalau dinyatakan positif seperti itu.
Setelah tahu kalau positif, karena salah satu tante saya itu memang nakes, saya disuruh ke Rumah Sakit Lapangan Bambang Lipuro. Ya. Saya langsung diantar ke sana sama suami malam itu juga. Di sana cuman berapa hari ya Bu? Dari malam, paginya, malam lagi, pagi hari saya sesek Bu. Sesek, bilang sama yang jaga, saya langsung dioper ke rumah sakit pemerintah. Di sana di bangsal COVID 1 hari langsung masuk ICU. Di ICU 1 hari langsung ditawari untuk sesar emergency. Masuk ruang sesar itu, operasi itu, langsung saya dibius mungkin ya Bu, jadinya nggak sadar. Okay. Sempat ada yang disampaikan dokter terkait resiko dari tindakan yang diambil? Oh enggak ada. Jadi pas dokter kandungan itu bilang sama saya, Mbak Korina, kita harus melakukan operasi emergensi, sesar emergensi untuk menyelamatkan bayinya. Terus saya tanya sama dokternya, jadi gimana dok untuk ini kemungkinannya? Jawabannya dokter, ya nanti 50-50 Mbak gitu. Seperti itu Bu. 50-50 seolah-olah. Nah ini kan tadi sama dengan pertanyaan ke Pak Yayan. Lebih cemas ya? ini ya. Iya, maksudnya bagaimana rasanya kan ya Pak ketika divonis seperti itu. Berarti kan 50-50 ya manusia tidak bisa menentukan kematian orang lain, tetapi paling tidak dengan pernyataan seperti itu kan, apa yang Mbak Korina rasakan? Ya bingung Bu, di sisi lain saya juga pasrah, harus gimana juga pasrah. Semua yang tahu pasti yang terbaik, yang tahu kondisi kita kan pasti dokternya. Seperti itu. Saya sebelum saya mengiyakan tindakan tersebut, saya diberi waktu untuk bertanya dulu sama keluarga. Saya tanya sama suami saya, suami saya bilang gak apa-apa Ma, bismillah gitu. Terus saya ya bismillah gitu. Akhirnya saya ditanya lagi sama dokternya, gimana Mbak keputusannya? Ya dok, lakukan saja bismillah gitu. Akhirnya setelah luhur apa ya Bu, itu langsung dimasukkan ke ruang operasi. Setelah operasi itu bayi sudah dilahirkan, Mbak Korina sendiri apa saat itu sadar atau gimana? Setelah kan biasanya kalau besar itu kan setengah badan saja kan. Ya. Nah, itu seperti apa yang Mbak Korina rasa? Apakah menyadari kelahiran bayinya atau gimana? Sesar saya kemarin itu saya sepertinya dibius total Bu. Saya total. tidak tahu prosesi persalinannya seperti apa. Terus setelah itu saya di mana juga saya nggak tahu. Terus saat saya sadar bingung Bu. Semua alat kan terpasang, termasuk ventilator, NGT, terus saya yang buat alat vital, terus yang saturasi Ya, ini, saturasi gitu, oksigen. itu juga terpasang, semua terpasang, nggak bisa bergerak karena badan lemes kan Bu. Ternyata saya tanya sama salah satu perawat, karena saat itu kan memang tidak bisa bicara Bu, kan karena ada alat. Saya dikasih tulisan ABC seperti itu. Saya nunjuk ABC itu, saya tanya tanggal, sekarang tanggal berapa? Jawabannya masnya perawat ini, Bu selamat tahun baru, sekarang sudah tanggal 4 Januari 2021. Padahal saya sesar ini tanggal 15 Desember tahun 2020. Udah bangunnya setelah tahun baru. Iya. Saya juga rasanya kayaknya nggak selama itu Bu, yang saya rasakan nggak selama itu, cuman ternyata saya tidurnya selama itu. Nah ini pastinya kan dalam kondisi terbius seperti itu untuk penyembuhan kan yang tahu keluarga, perjuangan keluarga dan sebagainya. Nah Mbak Korina tersadarkan oleh apa? Waktu itu saat tidur itu saya bermimpi Bu, entah ini mimpi entah apa juga saya nggak tahu. Cuman saat itu saya kayak mimpinya tuh di satu tempat, tahu-tahu pindah tempat lain, tahu-tahu tempat pindah lain seperti itu.
akhirnya saya itu kayak ada yang bertanya pada saya pakai bahasa Jawa, wes saiki kowe arep kepiye. Di situ saya takut saya harus jawab apa, cuman nggak tahu kenapa jawaban saya itu nderek Gusti Allah 3 kali, terus tengok kanan kayak ada cahaya gitu Bu. Pas itu saya terus tahu-tahu lihat kayak tiang di rumah sakit gitu, terus ada perawat. Jadi pas saya bangun itu saya posisi baru di lap, dibersihkan badannya, okay. Terus perawatnya bilang sadar. Tapi setelah itu saya lupa lagi Bu, maksudnya nggak inget. Setelah perawat bilang sadar, saya ngapain tuh? Saya mungkin masih di bawah. Masih sadarnya belum? Iya belum ini, jadi saya lupa. Setelah itu saya lupa. Terus saya tanya tanggal itu, ternyata sudah tanggal 4 Januari. Kalau dihitung-hitung mulai dari dinyatakan positif sampai dengan sadar pulang ke rumah itu ada berapa bulan jadinya Mbak Korin dirawat? Saya swab tanggal 7 Desember, dinyatakan positif tanggal 10 Desember. Masuk ICU tanggal 15 Desember. Terus pulangnya kayaknya tanggal 17 Januari Bu. Ada 2 bulanan ya? Kurang lebih? Satu bulan lebih sedikit. 1 bulan lebih sedikit. Di ICU-nya 26 hari. Sesuatu yang saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Saya kuasa Allah. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin berarti ya Mbak Korina, Ya. kalau memang Gusti Allah atau Mengendaki. Tuhan yang Maha Esa yang berkehendak, semuanya pasti bisa. Ya, walaupun kata udah sampai ICU, udah sampai rawat pakai bantuan pernafasan ventilator, nyatanya juga kalau Allah menghendaki lain kita akan sembuh. Nah, ini tadi pengalaman Bapak Yayan dan Dek Korina terkait dengan apa yang mereka rasakan ketika menghadapi dan menjalani vonis COVID-19 dan akhirnya sembuh. Nah, Pak Yayan sendiri sebelum dinyatakan positif itu untuk protokol kesehatan sendiri seperti apa Pak? Sesuai anjuran pemerintah, saya juga dan kesatuan saya tetap pakai masker. Sudah berusaha untuk menggunakan masker. Waktu itu ada memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak itu sudah dilaksanakan. Udah Ya, sesuai dengan sudah sesuai protokol ya? kesehatan. Dan Dok Korina sendiri apa mungkin pernah kali waktu tidak menggunakan masker ngobrol atau apa? Iya Bu, jadi kalau saya sebelum terkena COVID kan, pas saya sebelum terkena COVID itu kan COVID masih sedikit ya Bu, Ya. maksudnya nggak sebanyak sekarang. Itu memang kalau saya sedang kegiatan di luar itu memang memakai masker, cuman kalau sudah di ruangan suka lupa memakai masker Bu, seperti itu. Memang salahnya di situ. Salahnya Ternyata masker itu sangat penting digunakan. Ya. Sangat penting digunakan. Nah, ini tadi kan Bapak Yayan juga Dek Korin sudah menceritakan pengalamannya nih. Tapi ada yang ingin saya tanyakan kembali, mungkin lebih ke Pak Yayan ya. Saya mungkin Dek Korin juga bisa. Artinya ketika mengalami kondisi ini dan dinyatakan positif, sebenarnya apa sih yang diinginkan saat itu? Paling tidak yang menjadi obat bagi diri kita, membantu kita penyembuhan kita itu sebenarnya apa sih yang diinginkan? Karena mungkin teman-teman di sana banyak juga yang bingung, dan kita yang mau membantu juga bingung apa sih yang dibutuhkan mereka. Mungkin Pak Yayan bisa bantu ceritakan. Terima kasih. Jadi awalnya saya dinyatakan positif, pertama saya saya rasanya down itu kan. Oke, Karena down untuk itu karena penyakit yang baru itu kan. Iya, betul. Down. Saya sempat beberapa menit saya down dulu Bu. Oke. Saya down dulu, saya berpikir. Karena saya tanya rumah sakit juga penuh. Tuh, tambah ini lagi kan, apa down lagi. Nggak ada Iya, kamar Pak. Waduh. Saya tanya rumah sakit itu kan, ada kamar nggak untuk isolasi? Nggak ada Pak, sudah penuh, nggak ada kamar. Ini kan down gitu kan. Iya. Gitu. Pikir Iya, apa? iya. Mental saya pertama down. Tapi terus saya berpikir ini saya nggak mungkin kalau begini terus kan Iya. gitu. Tapi saya itu apa istilah? Kita harus berusaha untuk sembuh. Nah, waktu itu saya memutuskan ya sudahlah. Karena saya istilahnya mungkin apa gejala sedang atau gejala saya nggak ngerti ya. Iya.
Yang penting ya sudah, kalau memang tidak ada di rumah sakit, nggak ada kamar, ya saya isolasi di rumah. Iya. Jadi dari rumah sakit, ya udah Bapak jangan kemana-mana, Bapak di rumah aja. Oh, saya di rumah aja waktu itu. Iya. Anak-anak saya pisah semua, istri saya pisah semua. Tapi kalau istri saya sudah ada gejala, memang sudah ada gejala. Kemudian saya pisah sendiri, semua saya dipisah, cuma dipisah. Isinya kegiatan saya di kamar terus jadinya, pisahkan diri. Terus obatnya itu kadang-kadang kan mungkin karena waktu kan sendiri, sepi kan, sepi sendirian. Itu kadang-kadang saya WA teman-teman saya ngabarkan saya sakit gini nih. Terus itu dukungan dari teman-teman itu sangat membantu mental kita. Jadi ada keinginan, ada semangat lagi kita untuk sembuh. Ya, jadi selain obat itu untuk menyembuhkan itu, dukungan dari rekanan doa apa itu. Dan saya tiap hari memang ada. Saya kalau telepon sama teman saya paling cepat. Tapi kalau pas sakit itu sampai 1 jam, setengah jam. Karena apa? Rasanya hati kita tuh tenang. Tenang, jadi tidak kesepian. Nah, itu mungkin salah satu obat ya. Mungkin rekan-rekan kalau yang sekarang sedang isolasi mandiri atau yang di rumah sakit, mungkin dukungan teman-teman lah, dukungan rekan-rekan, mungkin dukungan keluarga itu sangat membantu sekali untuk istilahnya semangat penyemangat kita. Itu jadi ada harapan. Jadi kita jadi kita tuh kayak imun kita naik, jadi kan gitu. Jadi kalau kita yang andalkan obat ya mungkin. Nah, kalau kita begitu teman telepon gimana kabarnya, gimana situ, udah senang sekali. Yang sakit itu kan Bu Is kan gimana kabarnya, sehat? Oh, saya udah tenang gitu kan itu. Mungkin kalau Mbak Korina kan karena situasinya ini ya di rumah sakit, jadi mungkin tidak bisa pegang HP. Yang di rumah itu kan sendiri Mbak Kori, sendiri sepi gitu. Anak-anak jauh, istri jauh gitu kan. Kalau ngobrol gini nggak jelas. Begitu telepon WA telepon gitu tenang. Saya semangat. Itu udah mungkin salah satu obat itu. Begitu panjangnya waktu isolasi, rasa sepi, rasa khawatir, cemas itu kalau tidak ditemani atau tidak mendapatkan dukungan obrolan dengan teman-teman di luar sana, bikin kita semakin terpuruk gitu ya Pak ya. Itu. Nah itu mungkin juga teman-teman di sana, jikalau saat ini ada teman-teman yang sedang isoman, luangkanlah waktu untuk menyapanya, menanyakan kabarnya, paling tidak mengajaknya bercanda. Tidak usah dibahas penyakitnya, bercanda aja gitu ya Pak, katanya biar happy. Jangan sampai jangan dibiarin. Kan dulu awal-awal itu sakit COVID ini kan istilahnya dijauhi orang jauh itu sebenarnya potensinya mentalnya turun. Jadi begitu kita aslinya memang kita tak boleh berdekat, dan minimal dengan telepon, dengan WA, memberikan semangat, itu salah satu obat. Obat yang paling mujarab kan gembira. Nah waktu itu Bapak kan isolasi sekeluarga ya. Untuk asupan gizi dan yang lainnya ada yang membantu dari saudara atau gimana? Ada teman saya, kadang-kadang kalau teman saya WA teman saya, posisi saya sakit, saya bilang saya positif COVID. Terus request apa? Misalnya ya udah bilang kasih kirim makan ini udah gitu. Kemudian kalau untuk makan, biasa asupan gizi selain vitamin dari dokter, kita makan. Jadi makan yang apa yang kita, kalau saya mungkin dengan rekan-rekan yang ini mungkin lain lagi ya. Kalau saya itu kan kalau COVID itu orang kan malas makan tuh gitu. Karena itu saya berusaha untuk saya paksa makan. Jadi makan jadi saya apa yang saya di pikiran saya, makan apa yang enak ya, saya ini, saya pesenkan. Disesuaikan keinginan sesuai dengan keinginan gitu. Saya pengen ini, saya sama istri saya pesenkan sayur asam, pesenkan ini itu.
untuk mengugah makan saya itu. Oh, yang penting berarti itu adalah dukungan teman, Iya, dukungan makan teman. bergizi sesuai Iya, betul. dengan keinginan Iya. kita ya Pak, dan bergizi gitu ya. Iya, bergizi. Lah Dek Korin ini mungkin kan memang ketika posisinya di ICU kan tidak merasa apa-apa, tapi sebelum dan sesudah rawat ke ruang rawat biasa pastinya mengharapkan apa sih yang diharapkan ketika situasi itu? Jadi setelah saya mengetahui kalau Mm-mm. saya ini terpapar virus Mm-mm. corona ini, saya kan langsung dimasukkan ke shelter, Mm-mm. Bu, langsung ke Bangsal, langsung ke ICU, Pak, Mm-mm. cepet sekali. Mm-mm. 1 hari ke sini, 1 hari ke sini, 1 hari ke sini kan Iya. cepet sekali. Yang saya rasakan saat itu ya sebelum saya nggak sadar itu, saya nggak tahu Bu, saya tuh kayak hampa gitu. Cuman bisa ditemenin suami, ngobrol sama suami, suami bercandain saya. Karena di rumah sakit pemerintah di Bantul itu kan diperbolehkan memang ditemani oleh satu Keluarga. keluarga. Ya. Terus setelah saya sadar, itu yang membuat semangat itu adalah perawatnya. Kan karena memang di ICU nggak boleh bawa HP, Bu. Iya. Jadi setiap jam perawatnya itu masuk ruang ICU itu, saya tuh kayak ada kebahagiaan sendiri karena rame Bu nanti. Iya. Perawatnya Impian kan itu, gitu ya. Jadi ya, Sama ini Ada dukungan teman juga. gitu ya Iya. perawatnya tuh top pokoknya. Soalnya mereka itu sukanya bercandain, Iya. terus jadi nggak yang Nggak horor banget gitu. iya, jadi malah kayak Mbak Karina gimana kabarnya, sehat-sehat besok terus keluar dari ICU kayak gitu. Kata-katanya tuh sangat Iya. menggembirakan untuk Oh saya. iya. Seperti itu. Penyemangatnya Iya. ya. Karena itu tadi Bu, karena memang penyemangatnya harus Iya. gembira ya, Iya. harus gembira, harus Betul. semangat. Berarti mau dirawat di rumah sakit, mau isolasi mandiri di rumah, intinya bagi rekan-rekan yang saat ini sedang isolasi mandiri, yang dibutuhkan mereka itu adalah dukungan dari teman, saudara, keluarga, dan untuk juga nakes yang bertugas khususnya di tempat-tempat di ICU atau ruang-ruang bangsal COVID. Keberadaan kalian adalah istimewa bagi teman-teman yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi candaan, kebahagiaan yang kalian timbulkan itu obat bagi teman-teman. Ya, walaupun memang ada yang namanya komunikasi terapeutik, sebuah komunikasi yang bisa dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi teman-teman yang sakit ya. Nah, ini sebelum kita akhiri nih, kita pengen tahu apa yang Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang sedang isolasi, yang sedang sehat agar tidak terpapar. Monggo Pak disampaikan Pak saran kepada mereka. Untuk saya berpesan untuk yang sehat tetap menggunakan prokes, Iya. ikuti anjuran, tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu aja. Untuk yang karena belum sampai saat ini belum ada obatnya kan. Iya. Gitu. Yang salah satu obatnya kita yang anjuran pemerintah itu monggo dilaksanakan, penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak itu dilaksanakan. Kemudian rekan-rekan yang di isolasi mandiri yang di rumah sakit tetap semangat untuk sembuh, jangan bersedih, tetap hatinya gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Iya. Sebagian dari obat kan itu. Kalau kita beli obat di apotek itu kan hati yang gembira kan adalah obat. Kalau nggak salah itu. Kemudian untuk rekan-rekan mungkin yang untuk saudara-saudara atau rekan-rekan yang saudaranya sakit, berikan dukungan kepada mereka supaya mereka ada semangat untuk Untuk sembuh ya untuk Pak. sembuh, karena dukungan dari rekan-rekan itu mereka akan ada semangat untuk sembuh, kemudian diajak bergembira. Karena ini harus jangan sampai bersedih, karena ada sedih nanti ini lagi down lagi. Harus tetap harus gembira, jangan bersedih lah. Jangan bersedih, Iya. kuncinya bahagia. Bahagia pokoknya, Nah. senang dan senang aja. Kata kalau siapa itu yang dokter itu pokoknya makan sakarepmu. Pokoknya yang penting gembira lah. Gembira, jangan sampai bersedih. Oke.
Adek Korina ada pesan buat saudara-saudara kita di sana? Mungkin sama Bu sama, Sama. Pak Yayan, Aha. cuman tambahannya kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan semua yang memang melaksanakan work from home atau WFH, ya memang laksanakan di rumah saja Bu. Jadi kalau tidak bekerja di rumah saja, jangan malah jalan-jalan gitu. Jadi memang menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas itu memang sangat berpengaruh untuk memberantas penyebaran virus ini. Seperti itu, Bu. Jadi walaupun memang virus ini tidak terlihat, tapi virus ini tuh ada. Jadi yang belum terkena semoga tetap sehat. Yang sekarang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Nah, itu adalah pesan-pesan dari penyintas COVID-19. Pak Yayan dan Dek Korina adalah dua orang yang beruntung diberikan kehidupan kedua dari Allah, dan saya yakin teman-teman di luar sana semua yakinlah bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa itu akan memberikan kesembuhan kalau hati kita senang, ikhlas hati, dan yang pasti tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan wajib. Kita dukung pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Percayalah, Tuhan Yang Maha Esa akan mengangkat penyakit ini dari muka bumi dan kita kembali normal, sehat. Yang penting sekarang kita manut dulu. Setuju? Setuju, nggih? Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di podcast Polisi Punya Podcast. Salam presisi.